حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dialah yang telah memberi kita nikmat hidup sehingga kita berkumpul di masjid kita yang tercinta ini. Dan tak lupa pula salam salam mari kita limpahkan junjungan Nabi besar kita, manusia paling sempurna yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Panutan kita semua, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik jamaah hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Cheng Ho Burungan. Ya, saya orang Cina ya tiga. Ya, mama saya Nasution, saya Bulungan, jadi saya bodoh Mandari pertama Gading. Saya ini sedang menduduki kelas 3 SMA dan 3 bulan lagi saya tamat, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin akan menyampaikan mungkin sedikit ceramah singkat yang bertema tentang syukur. Ya mas, kalian kalau mungkin ada yang ingat tahun lalu juga saya menyampaikan tausiah juga di masjid ini di bulan Ramadan juga dengan tema bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kenapa saya bawakan tema ini sekali lagi? Ya di samping karena saya belum kepikiran tema lain, saya berpikir juga mungkin ada baiknya kita daripada mempelajari ilmu yang baru terus menerus baru tapi jarang diulang sehingga kita melupakan ilmu itu, ada baiknya kita mengulang ilmu yang pernah kita pelajari agar ilmu itu lengket di kepala kita sampai mati kelak. Amin amin ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita pasti pernah mendengar usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Oleh karena itu doa dan usaha adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Tapi jamaah sekalian, di antara usaha dan doa ada satu hal lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Pasti. Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 186. "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Situ Allah bilang, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah berjanji dalam Al-Quran, apabila kita berdoa kepadanya, maka dia pasti akan mengabulkannya. Dan ingat, Allah selain dalam Al-Quran, "Inna Allah la tukhliful mi'ad." Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu bagaimana apabila ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan itu Allah bilang, "Wa sa'at taqulu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'at tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Di mana artinya boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi kalau misalnya ada doa kita yang mungkin nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak tahu kalau itu buruk bagi kita, cuma Allah yang tahu. Ingat jamaah sekalian, Allah itu sayang kita. Allah Maha Sana, Maha Adil. Oke jamaah sekalian, kita balik kepada syukur tadi. Nah setelah kita berdoa bersungguh-sungguh, lalu kenapa kita perlu syukur? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah peran syukur adalah ketika apa yang kita minta telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diiringi dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur kita pasti akan selalu merasa kurang, pasti mengeluh, kita nggak pernah tentram. Oleh karena itu disitulah peran syukur berpenting besar dalam ini. Jamaah sekalian, syukur yang sebenarnya itu berasal dari dalam hati kita yang berdalam. Syukur itu kita menerima apa adanya yang Allah berikan, kita menerima nikmat Allah, tidak pernah mengeluh.
Kita terima apa yang Allah berikan setiap hari. Kita terima apa adanya, tapi bukan berarti kita bersyukur terima apa adanya dan tidak berusaha sama sekali. Bukan berarti begitu. Allah bilang dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in sya'atum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya ketika kamu bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmatku padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti engkau akan terima azab yang berat. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah, maka akan kutambahkan nikmatku padamu. Ini janji Allah yang kedua dalam Quran. Tadi pertama Allah bilang, apabila dia berdoa jangan mengabulkannya. Yang kedua dia bilang, sungguhnya kalau kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa sekalian, kalau misalnya ada mungkin sebagai contoh target penjualan hari 200.000, dapat 200.000, pasti alhamdulillah dapat target. Kalau misalnya dapat targetnya 200.000, tapi cuma dapat 100.000, tetap aja jamaah sekalian, alhamdulillah, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya target 200.000, tapi nggak dapat spesial pun, ya nggak apa-apa, bersyukur aja jamaah sekalian. Karena kita nggak tahu masih banyak nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Contohnya nikmat yang jarang disadari oleh kita semua adalah sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih bisa bernafas, agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, ternyata rasa syukur juga bisa berdampak kepada kesehatan mental dan fisik kita. Jadi ada suatu desa di Jepang namanya Okinawa. Di desa itu penduduknya rata-rata berusia 100 tahun lebih. Lalu ditelitilah kenapa mereka bisa berusia lebih dari 100 tahun di zaman yang sekarang ini rata-rata manusia paling umurnya hanya sampai 70-80 tahun. Nah, dapatkan kenapa mereka bisa berusia selama itu adalah karena udara di sana segar. Mereka suka menanam pohon-pohon. Mereka makan makanan sehat. Mereka nggak makan makanan tinggi, Indomie walaupun enak tapi jarang makan. Terus mereka suka beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah mereka adalah individu yang suka bersyukur. Walaupun mereka non muslim, mereka bukan muslim, tapi di individu mereka itu telah tertanam dalam diri mereka untuk selalu bersyukur apa adanya. Mereka tak pernah mengeluh, selalu bersyukur apa yang mereka punya pada hari itu. Sehingga ketika mereka bersyukur, tidak ada yang namanya stres, tidak ada yang namanya emosi. Kita tahu bahwa stres, emosi banyak menyebabkan penyakit-penyakit sampai meninggal, seperti penyakit ginjal, penyakit jantung. Nah, dengan bersyukur kita menghindari stres dan emosi itu, dan disitulah mereka bisa mendapat usia yang sangat teramat panjang. Baik jamaah sekalian, yang terakhir, ketika kita bangun tidur, apa yang dianjurkan untuk kita lakukan setelah bangun tidur jamaah sekalian? Rasul menganjurkan kita untuk berdoa. Dan apa doanya? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang dimana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah matikanku. Jadi jamaah sekalian, bahkan di awal kita bangun pagi hari, kita disuruh bersyukur untuk mengawali hari kita. Sepenting itulah kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.